Update honorer P3K paruh waktu dan lainnya. Namun kali ini saya ingin menginformasikan mengenai apakah SK P3K paruh waktu bisa digadaikan ke bank. Simak informasinya pemirsa, bahwa hal ini jika digadaikan di bank atau sejenisnya lengkap dengan jadwal rekrutmen P3K paruh waktu. Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu merupakan pegawai ASN diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Adanya kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri PAN-RB nomor 16 tahun 2025 yang ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2025. Sesuai dengan namanya, P3K paruh waktu merupakan jenis ASN baru yang ditambahkan oleh pemerintah selain PPK penuh waktu. Adanya status baru ini menjadi salah satu solusi bagi ribuan tenaga honorer yang belum mendapatkan kepastian setelah seleksi pengadaan P3K tahun 2024. Dari segi jam kerja, P3K paruh waktu menerapkan skema pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan durasi kerja yang lebih singkat. Hal tersebut berbeda dengan durasi kerja pegawai penuh waktu pemirsa. P3K paruh waktu 2025 menjadi skema pegawai pemerintah yang memiliki jam kerja terbatas dengan mekanisme dan jadwal yang resmi dan Kementerian PAN-RB. Meski demikian, mereka tetap memiliki status sebagai ASN dengan hak dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan kepegawaian. Dalam hal ketentuan disiplin misalnya pemirsa, P3K paruh waktu juga sesuai dengan ketentuan disiplin yang berlaku pada ASN. Namun terdapat perbedaan dalam hal mobilitas, di mana P3K paruh waktu yang mengajukan pindah instansi akan dianggap mengundurkan diri. Hal ini akhirnya menunjukkan bahwa status P3K paruh waktu memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan pegawai ASN lainnya. Berdasarkan informasi dari Kementerian PAN-RB, pengadaan P3K paruh waktu 2025 akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan sistematis. Tahapan ini dirancang khusus untuk memastikan seleksi berjalan transparan dan objektif, sekaligus memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta yang memenuhi kriteria. Berikut adalah jadwal dan tahapan rekrutmen P3K paruh waktu. Bahwa usulan penetapan keputusan oleh instansi 7-20 Agustus 2025, penetapan kebutuhan oleh Menteri PAN-RB 21-30 Agustus, pengumuman alokasi kebutuhan 22 Agustus sampai 1 September, pengisian DRH P3K paruh waktu 23 Agustus sampai 15 September 2025, usulan penetapan nomor induk P3K paruh waktu 23 Agustus 20 September 23 Agustus sampai 20 September 2025, penetapan nomor induk P3K paruh waktu 23 Agustus sampai 30 September 2025. Tahapan rekrutmen P3K paruh waktu berikut ini adalah tahapan rekrutmen pertama, pengusulan rincian kebutuhan oleh PPK atau pejabat pembina kepegawaian, mengusulkan rincian kebutuhan PPK paruh waktu ke PAN-RB dengan melampirkan surat usulan dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Kemudian penetapan rincian kebutuhan, lantas pengusulan nomor induk kemudian penetapan nomor induk, terus pengangkatan PPK paruh waktu. Nah, ini pemirsa berdasarkan usulan itu sesuai dengan undang-undang. Lantas apakah SK P3K paruh waktu bisa digadaikan? Pertanyaan mengenai apakah surat keputusan P3K paruh waktu bisa digadaikan adalah sesuatu yang wajar. Adanya kebutuhan finansial yang mungkin dihadapi para pegawai. Kemudian apakah SK tersebut bisa digadaikan? Jawabannya adalah bisa. Secara umum, status SK P3K paruh waktu memiliki status yang sama dengan P3K penuh waktu dalam hal penerbitannya. SK P3K bisa digunakan sebagai jaminan pinjaman di bank, sama seperti SK ASN. Namun untuk keputusan diterima atau tidak SK tersebut juga tergantung dengan kebijakan dari masing-masing bank. Pasalnya tidak semua bank menerima SK P3K sebagai jaminan pinjaman bank. Selain itu, terdapat beberapa syarat gadai untuk SK P3K di bank. Selain itu juga, kebijakan ini juga sesuai dengan yang ditetapkan masing-masing bank.
Pembaca, pendengar yang ingin mengakses info mengenai P3K paruh waktu dan informasi sejenisnya bisa di subscribe di subrek channel ini pemirsa. Insya Allah saya pun apa yang disampaikan diniatkan karena Allah Ta'ala, beribadah pun Anda untuk saling mensupport agar info-info tidak terlewatkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.